Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam tayangan video berikut ini, saya masih mau melanjutkan tema pokok kita mengenai spiritualitas kesetiaan. Dan dalam bagian ini kita akan membahas hal yang sangat peka, bahkan rawan untuk dibahas. Dan ini mau melanjutkan tema yang sudah saya tayangkan sebelumnya, yaitu mengenai kesetiaan dan ingkar janji, setia atau selingkuh. Kita ingin fokus pada masalah jenis-jenis dan sebab dari ingkar janji. Tujuan dari hal ini adalah saya ingin menempatkan masalah ini secara jelas dan ingin membantu Anda yang berniat baik untuk mengatasi situasi yang menghancurkan keluarga ini. Maka saya berharap semoga Anda yang telah menikah menjadi semakin sadar bahwa hidup berkeluarga itu adalah suatu pilihan, dan ini pilihan pribadi yang mempunyai resiko yang harus ditanggung. Dan semoga saya berharap tayangan ini bisa menjadi berkah bagi mereka yang setia, tetapi juga bisa menjadi koreksi bagi mereka yang merasa gagal, dan menjadi inspirasi bagi mereka yang mengalami kegoncangan. Terima kasih Anda meluangkan waktu dengan melihat tayangan ini sampai tuntas, dan selamat menikmatinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai selingkuh atau ingkar janji dalam perkawinan memang tidak enak rasanya. Tetapi karena ini kenyataan yang terjadi, para ahli tetap membedakan ada dua jenis dari perselingkuhan itu. Yang pertama, yang terjadi secara sementara, temporer, yang juga sering disebut sebagai jajan atau main-main perempuan atau main-main laki-laki. Perselingkuhan jenis ini tidak melibatkan unsur-unsur tahapan. Ingat, ada tahapan. Orang ini melihat seks sebagai sekedar objek kesenangan yang memuaskan emosi dan egoisme pribadi. Sederhana, istilahnya pun begitu, jajan. Yang kedua yaitu perselingkuhan yang terjadi secara tetap dan mantap, disebut sebagai permanen. Dalam pengertian sudah ada jalinan atau kontak batin, ada saling berbagi emosi satu sama lain, sudah terbentuk rasa ketertarikan, ketergantungan, dan saling membutuhkan yang tetap dan mantap dari masing-masing orang itu.
Dan perselingkuhan jenis ini tidak mudah diputuskan, karena pasangan selingkuh tersebut dicintai dan mencintai. Mereka benar-benar sudah menjalin hubungan yang intim dan akrab, sudah menjadi dan mempunyai keterikatan batin satu sama lain. Kecuali ada niat dan kemauan yang keras dari yang mengalaminya, tidak akan mudah untuk dipisahkan. Maka dari kedua ini saya bisa menyimpulkan bahwa kategori pertama, perselingkuhan dengan keterlibatan emosional yang rendah, dan yang kedua, perselingkuhan dengan keterlibatan emosional yang tinggi dan mendalam, sudah terikat dan mempunyai relasi yang sangat dalam. Tipe perselingkuhan yang pertama adalah bentuk ketidaksetiaan yang sering terjadi dalam keluarga kita. Orang jajan karena berbagai macam alasan. Sedangkan yang kedua adalah selingkuh yang bisa merusak keluarga, karena akan membawa orang untuk menikah lagi, baik cerai lalu menikah, atau secara diam-diam orang akan menikah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi penyebab selingkuh ini? Mungkin itulah pertanyaan kita, tetapi juga kita bisa menjawabnya. Tentunya banyak alasan yang menjadi penyebabnya, dan antara pria serta wanita itu berbeda kategori selingkuhnya, penyebabnya. Kita lihat dari dua pribadi ini. Kita mulai yang pertama adalah wanita. Diyakini oleh kenyataan bahwa wanita berselingkuh itu karena dorongan emosional. Ada kekosongan batin dan sakit hati atau luka batin karena suaminya. Sebagai contoh, wanita bisa berselingkuh jika ada kesempatan membina hubungan dengan laki-laki yang kebetulan menjadi profil idamannya. Dia kecewa dengan suaminya, menemukan profil idamannya atau pria dambaan hatinya. Kebiasaan bersama berduaan dengan laki-laki tertentu atau mantan pacar lamanya bisa menjadi penyebab. Meskipun pada awalnya wanita ini tidak ingin berselingkuh, tapi dengan membuka hubungan dengan lawan jenis tanpa pengawasan pasangannya, lambat laun dia akan berselingkuh. Meskipun dia sadar sudah memiliki suami. Dan biasanya wanita lebih setia dan tidak gampang tergoda dalam hal ini. Namun ingat, sakit hati bisa menjadi salah satu tindakan balas dendam kepada yang menyakitinya, terutama suami. Kalau dia yang luka batin, yang kecewa, merasakan itu sebagai alasan, dia akan mengatakan,
Dia telah melukai diri saya. Mengapa aku tidak? Dan inilah balas dendam. Yang kedua adalah pihak pria. Saya mau mengatakan secara jujur, pria itu berselingkuh untuk kepuasan seksual tanpa melibatkan emosi. Pria berselingkuh cenderung karena faktor keinginan, hasrat seksual, melihat wanita lain yang dirasa lebih menarik secara fisik dibandingkan pasangannya, istrinya. Ditunjang dengan sikap dan penampilan pasangan yang membosankan. Maka sangat simpel dan sangat mudah untuk menyeleweng karena kepribadiannya yang melekat pada tubuh pria. Maka sangat mudah bagi pria untuk tergoda, dan biasanya tanpa pikir panjang. Walaupun dia juga mempunyai rasa setia yang sangat kuat, komitmennya sangat kuat dengan cinta yang dimilikinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah jenis sekaligus penyebab dari selingkuh. Semuanya sebenarnya bisa diantisipasi, karena kita sendirilah yang menentukan semuanya itu. Memang harus diakui bahwa pria dan wanita dari karakteristiknya tidak mungkin bisa disatukan oleh kehendak manusia. Mereka berbeda dalam segala hal, baik kepribadiannya atau karakternya, asal usul dan latar belakang hidupnya. Ingatlah salah satu buku yang menjadi bestseller di dunia yang berjudul Men Are From Mars and Women Are From Venus, yang dikarang oleh seorang kanseler keluarga, John Gray. Bagaimana kepribadian pria dan wanita itu dari sononya sudah berbeda. Bahkan dia mengatakan tidak mungkin bisa cocok dan akur, apalagi disatukan. Maka prinsip perkawinan yang bersumber pada aku cocok atau banyak kesamaan dengan kepribadiannya dengan calon saya tidak kuat menjadi dasar untuk perkawinan mereka. Maka dalam perkawinan Katolik, pria dan wanita itu bisa menjadi satu, bahwa dua menjadi satu, bahwa menjadi satu daging itu karena Allah yang menyatukan dan menghendaki. Dan itu kuat banget dalam kesadaran gereja. Biarlah buah dari sakramen, bahwa sakramen perkawinan ini menguatkan dan menyucikan kesatuan itu. Harus ditimba, harus digali dalam penghayatan perkawinannya. Kita tidak bisa melupakan, mengesampingkan Tuhan dalam perkawinan. Allah adalah yang menyatukan. Maka apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Itu hanya dalam perkawinan Katolik, karena Tuhan terlibat. Saudara-saudari, semoga refleksi ini menambah pengetahuan Anda untuk semakin membangun kesetiaan Anda
saya hanya bisa ngomong. Kenyataannya, prakteknya Andalah yang menjalani. Akhirnya, terima kasih Anda telah menonton sampai tuntas video ini. Maka terimalah salam saya. Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.